الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد شهيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مجد الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Saudara-saudara jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang penuh bahagia ini yaitu hari raya Idul Adha, marilah kita tetap menanamkan dalam diri kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujudnya adalah dengan senantiasa melakukan ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Kita harus banyak belajar dan meneladani perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang teguh dalam berusaha dan menyerahkan semua hasilnya pada sang penentu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa dan bertawakal, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh keteladanan dalam berikhtiar dan tawakal dari keluarga Nabi Ibrahim adalah seperti saat ia menginginkan agar dikaruniai anak yang soleh. Di umurnya yang semakin menua, Nabi Ibrahim terus berusaha dan memanjatkan doa yang tertulis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Berkat ketundukan total yang diikuti dengan ikhtiar dan tawakal yang gigih, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang anak soleh, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-ikhtiyar yang artinya memilih.
Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti ia memilih satu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri atau berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Terutama kepada adik-adik siswa SMK, hendaklah kita terus berikhtiar dengan belajar keras, dengan memperbanyak doa, sehingga kita menjadi generasi Ismail pada generasi milenial ini. Kemudian mengapa manusia diwajibkan ikhtiar? Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara-saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketundukan Ibrahim kepada Allah pun terus diuji. Anak sematawayang yang sudah dinanti-nantikannya sejak lama dan menjadi belahan hatinya justru diperintahkan oleh Allah untuk dikurbankan. Setelah berdiskusi dengan Ismail muda waktu itu, akhirnya mereka pun tidak ragu untuk melakukannya, karena keluarga ini memiliki kepatuhan yang tinggi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan keluarga Ibrahim pada Allah patut kita contoh dan kita wujudkan dalam keluarga kita. Keluarga Ibrahim menyadari bahwa kepemilikan materi dunia ini hanyalah titipan semata. Dunia menjadi ladang untuk menanam, dan insya Allah akan dipanen pada saat kita sudah berada di akhirat kelak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Untuk itu, marilah kita dalam suasana Idul Adha ini betul-betul bisa meneladani keimanan dari keluarga Nabi Ibrahim, keimanan yang utuh, keimanan yang total, dan keimanan tanpa keraguan di dalam pelaksanaannya. Allah juga berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun lahwa waladdarul akhirah khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan bersenda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Makna ujian bagi Allah, bagi hamba Allah memiliki beberapa nilai yang perlu kita renungkan. Yang pertama, menunjukkan jalan Allah tidaklah mudah, tetapi pasti Allah akan menolongnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah menyatakan, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal sebelum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Untuk itu, cobaan-cobaan yang kita hadapi, ujian-ujian yang menerpa dalam diri kita, diri keluarga kita, hendaklah itu kita anggap sebagai cara Allah untuk menanamkan keimanan kita, kasih sayang Allah kepada kita, yaitu dalam bentuk ujian.
Dan yang kedua, ujian itu adalah bagian dari ibadah, dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa hidup di dunia ini yang fana ini bukanlah tempat untuk bersenang-senang belaka, melainkan tempat dan sekaligus kesempatan untuk mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan akhirat yang sifatnya kekal abadi. Yang ketiga, tujuannya adalah agar manusia selalu mengingat penciptanya, yang dalam hal ini dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 87, yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang keempat, mengingatkan bahwa Allah akan memberikan kemudahan saat sulit. Dalam surat Al-Ansyirah juga dinyatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Untuk itu, apabila kita sedang ditimpa satu ujian, satu kesulitan kehidupan, ataupun cobaan-cobaan yang lainnya, maka yakinlah bahwa setelah kesulitan itu akan disusul kemudahan-kemudahan atau jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrah yang dapat kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim adalah tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan atau kondisi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia Allah dan bertawakallah hanya kepadanya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan sekaligus juga orang-orang yang beriman untuk beribadah, dan sekaligus memerintahkan mereka untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wattabi ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabir wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Al-Ahzab ayat 2-3. Setelah Allah memerintahkan untuk beribadah dan mengikuti wahyu yang Allah turunkan, Allah kemudian memerintahkan pula untuk bertawakal hanya kepadanya. Ini merupakan perintah untuk Nabi dan juga untuk seluruh umat setelahnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Perintah untuk Nabi juga berlaku untuk seluruh umatnya. Selain kepasrahan diri pada Allah melalui ikhtiar yang patut kita contoh dalam keluarga Nabi Ibrahim, kita juga bisa meneladani semangat pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan juga kita sudah menerima semua nikmat-nikmat itu, dan kemudian pada saat ini kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membagi kenikmatan itu kepada orang-orang yang masih kekurangan, yaitu melalui satu perintah
yaitu kita diperintahkan untuk berkurban dengan menyembelih hewan kurban agar dapat membantu mereka yang sedang dilanda kekurangan. Untuk itu marilah kita bagi, dan apa saja yang diberikan kelapangan rezeki kepada kita dari Allah, dan untuk segera melaksanakan ibadah kurban berupa penyembelihan binatang, bisa dalam bentuk sapi atau kambing. Ibadah ini diantaranya adalah semangatnya untuk membunuh rasa ego, nafsu kebinatangan kita. Untuk itu marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudara-saudara jamaah sholat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khotbah yang ringkas ini bisa meneladani semangat kita, terutama semangat Ibrahim dalam hal berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ujian-ujian kehidupan. Seperti saat ini kita juga sedang menghadapi banyak ujian-ujian kehidupan. Ujian dalam bentuk mungkin sakit di keluarganya, bisa juga ujian dalam bentuk kekurangan rezeki atau kemiskinan, bisa juga ujian dalam bentuk yang lainnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan semua ujian-ujian itu bisa kita lalui dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berikhtiar, berusaha, dan kemudian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahil qalil qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amri bada'i fi bi nafsihi wa thanni bi malaikatihi bi qudsih
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر لست